Setelah ditahan di Polres Jakarta Selatan, persidangan semakin dekat ya Fadel Baijideh gitu ya. Dan dia ternyata nggak sabar banget nih mau ketemu sama Nikita Mirzani. Kenapa begitu ya? Mungkin mau minta maaf, kita juga nggak pernah tahu ya. Tapi kalau ngomongin soal Nikita Mirzani, kita juga paham betul bahwa kasus di depan mata yang kali ini juga sudah di P21 yang alias berkasnya sudah lengkap dan sudah akan siap dipersidangkan, pemirsa ya. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ia dilaporkan oleh seorang dokter ya. Dan kita akan lihat kasusnya seperti apa karena perpanjangan penahanan dari seorang Nikita Mirzani juga sudah berkali-kali. Betul, dari rencana cuma sebulan, 2 bulan, tapi tak terasa sudah 3 bulan. Dan sekarang sudah P21, sudah berkas sudah naik ke kejaksaan. Jadi kita lihat seperti apa nanti pengadilannya. Siapa yang benar sih sebenarnya? Baik, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Draft kasus dugaan tindak asusila terhadap anak Nikita Mirzani yang masih di bawah umur akhirnya memasuki babak baru. Kasus yang mentersangkakan Fadel Baijideh serta menyeret sang selebgram itu ke dalam bui pekan ini dinyatakan telah lengkap alias P21. Maka setelah ditahan 3 bulan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan, akhirnya Fadel diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 3 Juni kemarin. Namun ada yang berbeda dari gelagat Fadel kali ini. Dengan kedua tangan di borgol, Fadel berjalan santai. Ia yang biasa bertingkah nyeleneh dan arogan, kali ini justru lebih kalem dan tenang. Begitupun penampilan mantan pacar putri Nikita Mirzani itu lebih tertata rapi. Sehat. Gimana nih? Fadel. Gimana Del? Fadel. Siapa nama Fadel? Dapat gimana nih Fadel? Fadel. Gimana dek? Kabarnya dek? Maaf bang, ini mobilnya maaf ya. Banget Del. Fadel. Del, kabarnya Del? Sehat, Fadel. Alhamdulillah sehat. Kamu sudah mulai gondrong lagi deh. Fadel. Ini yang ditunggu justru sama keluarga Fadel supaya lebih cepat sehingga bisa maju ke persidangan untuk dapat kejelasan atas hak-hak hukumnya. Jadi memang ini yang ditunggu. Pelimpahan berkas perkara yang telah lengkap ke kejaksaan barangkali menjadi kabar baik bagi keluarga. Terlebih lagi, ini juga menandai masa penahanan Fadel di sel tahanan Polres Metro Jakarta Selatan selama 100 hari lebih telah selesai. Fadel pun dipindahkan ke rutan Cipinang untuk memulai masa penahanan selama 20 hari ke depan. Terhitung dari 3 Juni kemarin sampai 22 Juni mendatang. Jadi setelah kita melakukan penelitian berkas yang disampaikan oleh teman-teman penyidik dari Polres Jakarta Selatan, kita sudah menetapkan bahwa berkas sudah lengkap dan kita nyatakan P21. Dan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, sampai pada proses penyerahan tersangka dan barang bukti. Penahanan lanjutan di tahap penuntutan 20 ke depan yang akan kita laksanakan di rutan Cipinang. Siap mendekam di rutan Cipinang, Fadel tunjukkan ekspresi tenang. Tidak ada gurat ketakutan di wajah. Dengan kedua tangan di borgol, Fadel melangkah dengan begitu meyakinkan. Dan saat dicecar pertanyaan oleh media, dia sempat melempar satu kalimat singkat yang berbunyi, "Sehat-sehat Tante Niki." Lantas, benarkah kalimat tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Fadel siap bertemu dengan Nikita di persidangan nanti? Dia merencanakan kalau nanti di persidangan dipertemukan, dia mau menyampaikan secara pribadi. Apa yang tidak tahu. Yang pasti hal baik pasti yang mau disampaikan. Ya. Tapi untuk bertempur di persidangan sudah siap ya? Insya Allah siap. Sementara di hari yang sama, kasus Nikita Mirzani terkait laporan Reza Gladys juga memasuki babak baru. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisham, menyatakan berkas perkara Nikita dan Mail Saputra telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Itu artinya, Kamis 5 Juli mendatang, Nikmil dan Mail akan dipindahkan ke rutan. Dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menerima surat P21 dari rekan-rekan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa
Berkas perkara dinyatakan sudah lengkap. Kemudian penyidik melakukan komunikasi dan koordinasi, disepakati untuk pelaksanaan tahap 2. Tahap 2 adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Itu disepakati besok lusa, hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025. Sebelum berkas dinyatakan lengkap, pemilik nama lengkap Nikita Mirzani Mawardi ini dikabarkan kondisi kesehatannya memburuk. Ia pun sempat menjalani pemeriksaan, namun tak ada penyakit serius, melainkan Nikita hanya mengeluhkan rasa nyeri di bagian tulang belakangnya. Kemarin hari Senin, jadi kami sampaikan bahwa tidak dirawat, yang bersangkutan tidak dirawat, hanya dilakukan pemeriksaan oleh dokter dari Polda Metro Jaya karena ada keluhan nyeri, dan pemeriksaan sudah selesai dilakukan hari itu juga. Jadi kondisinya saat ini sehat ya Pak? Sehat. Dengan berkas perkara dinyatakan telah lengkap, otomatis Nikita Mirzani pun tak sabar untuk segera bertemu dengan Reza Gladys di persidangan. Bahkan sebelum bertemu, Nikita sempat menggugat Reza Gladys atas dugaan kasus suap prestasi. Tak main-main, Nikita layangkan tuntutan biaya ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah lantaran selama mendekam ia mengaku banyak mengalami kerugian material. Itu adalah kerugian immaterial karena Nikita sebagai seorang artis, dia merasa bahwa akibat persoalan ini kredibilitas dirinya juga terganggu, dia juga tidak bisa mencari nafkah. Itu adalah kerugian immaterial dan itu boleh kita ajukan. Apakah itu dikabulkan atau tidak semenuhnya ada di tangan majelis hakim. Bukan saya yang memutuskan, tapi hakim nanti memutuskan apakah kerugian immaterial ini bisa dikabulkan atau tidak. Yang jelas akibat persoalan ini nama baik Nikita juga menjadi tercemarkan. Dia juga merasa dirugikan, dia juga tidak bisa mencari nafkah, sedangkan dia adalah satu-satunya seorang ibu yang mencari nafkah terhadap 3 anaknya yang masih kecil. Tidak ada satupun anaknya dari 3 itu yang bisa mencari nafkah kecuali Nikita Mirzani. Ya kalau memang dia menang, ya kan terpaksa kita minta. Yang melakukan penahanan terhadap tersangka N kan bukan klien kami. Ya, kan dia kan menuntut 100 miliar karena masa penahanannya, kan begitu. Yang nahan kan bukan klien kami. Yang menahan adalah Kapolri atas prosedur Kejagung kan masa perpanjangan tahanannya. Nah yang membayar siapa? Ya bukan klien kami dong.